Shalom. Shalom. Selamat sore setiap DMBI yang diberkati Tuhan. Mari saya mengajak saat ini kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. 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 Kita satukan hati kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Engkau pertemukan kami Tuhan melalui media online yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah siaran ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami dan melingkupi setiap kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan malam hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Setiap kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita mengangkat pujian bagi Allah kita yang hidup, Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari bersama-sama berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Percayalah bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari setiap kita yang menyaksikan tayangan ini katakan, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. dengan iman kita katakan di situ pasti, Di situ pasti mujizatmu terjadi. haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Setiap kita menghidupi rencana Tuhan, amin. Amin. Kita siapkan hati kita, percaya bahwa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Biar kita juga menggenapi setiap rencana Tuhan. Buka hati kita malam hari ini. Izinkan Tuhan bekerja secara bebas dan alami mujizat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pada malam hari ini mulai perkatakan iman. Perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam hidup kita. Bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah ganti. Pimpin langkahku, pimpin hidupku, Tuhan genapi
merasakan khawatir, mungkin rohmu tertekan, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, naikkan bahasa-bahasa yang baru di hadapan Tuhan, dan percayalah ada kuasa dalam pujianmu di hadapan Tuhan, ada kuasa di dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Inalama syikinalalama syade, inalama syado, inalama syikinalalama syade. Haleluya, segalanya Shikalabalaba shikinal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 a di dalam Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dari sepanjang tahun ini, mulai dari awal suami saya tidak bekerja. Kami mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang kami alami setiap hari. Dari awal Maret, waktu itu kami sungguh-sungguh bergumul, kami mengalami tekanan, kami juga dikejar-kejar debt collector, mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya adalah saat kami bersyukur, Tuhan buka jalan. Dari hari ke hari kami menikmati masa-masa pergumulan kami hanya dengan mengucap syukur, berdoa, dengan pujian penyembahan. Itulah yang menguatkan kami sampai hari ini. Bahkan ketika pada saat kami berada di lembah sekalipun, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang dengan tiang awan, tiang apinya tidak pernah meninggalkan kami. Banyak hal yang kami syukuri sampai hari ini. Ketika masa-masa pandemi ini berjalan, ketika hidup kami digoncang, penghasilan kami tidak tetap, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, kami lalui dengan ucapan syukur. Hari ini saya ingin menyaksikan bahwa ketika kita banyak berdoa, ketika kita banyak bersyukur, kita banyak memperkatakan firman, itulah yang menguatkan di masa-masa sekarang ini. Itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa, bukan karena kekuatan kita, tapi sungguh karena Tuhan yang menguatkan kita. Saya boleh menyaksikan ketika suatu saat kami kehabisan beras. Pada saat itu suami saya tidak mengatakan kalau berasnya habis. Saya pun juga tahu kalau beras itu juga habis. Pada saat itu saya cuma berpikir, berdoa, hari ini pasti Tuhan buka jalan. Tiba-tiba ada seorang teman yang menghubungi saya. Dia minta tolong mengantarkan barangnya. Pada saat itu kami, oke, saya terima ongkir sekian. Dia katakan, hah, masa segitu? Nggak kurang. Terus, ya udah aku transfer aja ya, nanti kalau lebih buat berkat buat anak-anak, kalau seandainya kurang, bilang, ya katakan seperti itu. Dia transfer, dan itu jumlah ongkir yang 11 kali lipat lebih banyak dari yang kami tarifkan ke dia. Terus tidak berhenti sampai di situ. Kami berpikir, oh dengan uang itu kami bisa beli beras hari ini. Tidak berhenti sampai di situ. Terus dia WA lagi, oh ya nanti kalau
waktu sampai di tempat ngambil barang, aku sudah sediakan berkat ya, nanti dibawa aja. Oke, thank you, kita ucapkan terima kasih. Ternyata berkat itu luar biasa buat kami dicukupi banyak hal, kami bawanya sampai bingung. Ada beberapa sembako yang diberikan ke kami, dan itu hari itu kami cuma bisa menangis. Ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya, Dia pelihara dengan luar biasa. Dan saya ingin saksikan perihal perpuluhan. Kami tetap rutin berikan perpuluhan setiap bulan, dan itu kami berikan dengan iman. Kalau dulu kami berpikir kami berikan perpuluhan karena kami dapat berkat ya, setiap bulan kami persepuluhkan, dan kami yakin sebulan itu kami tercukupi karena berkat kami, gaji setiap bulan ya sudah, setiap bulan kami pasti dapat, dan kami perpuluhkan. Tapi kalau hari-hari ini penghasilan yang tidak tetap itu membuat kami perpuluhan dengan iman, dan jujur yang kami perpuluhkan itu jauh lebih besar dari berkat yang kami terima setiap bulan. Setiap bulan kami terima uang tidak lebih dari 1 juta. Dari kami saat ini buka kuriran, dari saya menjual barang tidak lebih dari 1 juta. Bahkan separuhnya pun kami juga nggak yakin itu mencapai 500.000, itu kami juga nggak yakin penghasilan per bulan kami sekian. Kurang lebih di nominal itu, cuma kami yakin ketika kami memberikan lebih, bahkan bukan 1/10, kami yakin Tuhan adalah pemelihara kami. Kami berikan itu dengan iman, dan sampai detik ini saya yakin kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kalau kami bisa jalani hari-hari kami dengan tidak pernah tidak makan, Tuhan sediakan semuanya, apa yang kami makan, apa yang kami pakai, semuanya Tuhan cukupkan. Itu karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami mengajak untuk DMBI supaya hiduplah oleh iman. Di akhir zaman ini banyak hal yang kita harus mengerti dari kehendak Tuhan, dan saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang dikuatkan Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang keluar dari masalah kita, menjadi seorang pemenang, bukan pecundang. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online Dewasa Muda GB Kairos. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati setiap kita hari ini. Mari sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kami dengan firman-Mu, dan kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita di usia dewasa muda ini, kita punya harapan, impian, dan cita-cita yang luar biasa. Kita punya sejuta harapan yang ingin kita capai di masa mendatang. Namun apa jadinya bila kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Elia. Bagaimana di dalam kehidupan pelayanannya, dia mengalami sesuatu yang di luar ekspektasinya. Apa yang ia lakukan di saat kenyataan tidak sesuai dengan harapannya? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca penuturan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kitab 1 Raja-Raja 17, ayat pertama sampai yang ke-6.
Perikopnya tentang Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang awal pelayanan Nabi Elia. Bagaimana di awal pelayanannya ia memulai sebuah misi yang luar biasa untuk menyampaikan teguran Tuhan kepada Raja Ahab. Tentu ini bukan tugas yang mudah, karena di awal pelayanannya dia harus memulai dengan satu tugas berhadapan dengan seorang raja. Namun tugas besar yang Tuhan berikan ini membuat Elia harus bersembunyi, harus melarikan diri dari Raja Ahab. Sebuah tugas yang besar, namun dia juga punya resiko yang luar biasa, resiko yang besar yang harus dihadapi. Kita baca tadi dalam firman Tuhan, bagaimana Elia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit. Mari kita sama-sama bayangkan, dalam awal perjalanan pelayanan Nabi Elia, dia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit dari kejaran pasukan Ahab. Bagaimana di awal pelayanannya dia sudah harus mengalami kondisi yang terancam, dikejar-kejar oleh pasukan raja. Dan waktu-waktu dia harus siap untuk ditangkap dan dipenjara. Dan bukan itu saja, Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit bukanlah sungai yang besar dengan cadangan air yang banyak, namun sungai Kerit adalah sungai yang kecil, di mana Nabi Elia dipelihara Tuhan dalam kondisi yang serba pas. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan, tapi kondisinya pas di tepi sungai Kerit, sungai yang kecil. Kita bisa melihat bahwa bukan kelimpahan yang dialami, dan juga bukan kekurangan, namun Tuhan memelihara dalam kondisi yang pas, cukup buat Nabi Elia. Kita juga baca bahwa Tuhan menyuruh burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Burung gagak di dalam beberapa kebudayaan melambangkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Namun Tuhan pakai sesuatu yang buruk, yang dipandang negatif itu, untuk mencukupkan kebutuhan Nabi Elia. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa awal pelayanan Nabi Elia diwarnai dengan berbagai macam hal yang di luar ekspektasinya dia. Dia harus hidup di dalam ancaman. Dia harus hidup serba pas. Dan dia harus dipelihara oleh sesuatu yang dipandang negatif oleh dunia. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang serupa dengan Nabi Elia. Kita diperhadapkan pada situasi nampaknya tidak baik. Situasi nampaknya kita berada di kondisi yang sulit, kondisi yang penuh dengan resiko, penuh dengan ancaman. Mungkin kita mengalami kehidupan yang pas, tidak berlebih, tidak berkekurangan. Atau mungkin apa yang kita alami nampaknya tidak baik, nampaknya buruk di mata dunia. Mungkin itu yang sedang kita alami. Dan kita mulai bergumul, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku melakukan banyak hal pelayanan, tapi mengapa kehidupanku tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasiku, tidak sesuai dengan harapanku. Hari ini kita belajar bahwa Nabi Elia, Tuhan izinkan mengalami hal yang serupa di awal pelayanannya. Dan kalau kita lihat bahwa akhir pelayanannya, dia mengalami sebuah kondisi yang luar biasa, dia dipakai Tuhan secara luar biasa, karena dia setia di dalam kondisi yang Tuhan izinkan terjadi.
Dia tidak melarikan diri, tapi dia tetap tekun mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan Elia. Hari ini kita belajar beberapa poin dari kehidupan Nabi Elia. Bagaimana yang pertama, dia bukan orang yang menyerah dan mundur terhadap situasi. Namun yang pertama, dia orang yang memegang teguh janji pemeliharaan Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak mengenakkan, di tengah-tengah kondisi yang tidak sesuai harapannya, dia tetap mengerjakan pelayanannya. Di tengah-tengah keterbatasan, dia percaya teguh bahwa Tuhan memelihara dia. Walaupun pemeliharaan Tuhan itu mungkin pas buat kehidupannya, tapi dia tetap setia mengerjakan pelayanannya. Mari apapun yang kita alami hari ini, kita mau tetap setia, kita mau tetap tekun, kita mau tetap memegang teguh janji pemeliharaan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di tengah masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Yang kedua, Elia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu Tuhan menyuruh dia untuk melangkah, dia siap untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Banyak orang percaya yang hari-hari ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Bingung dengan rencana Tuhan. Namun saya percaya waktu kita rindu kehidupan kita seperti Elia, maka hal yang kita harus kerjakan adalah bangun keintiman kita. Sehingga kapanpun Tuhan ingin berbicara dengan kita, kita bisa menangkap rencana Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti kehendak Bapa, tapi mulai bangun keintiman kita. Sehingga apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, kita bisa mengerti dan kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang Elia kerjakan adalah dia melangkah di dalam iman. Dia tahu bahwa kondisinya tidak baik. Dia tahu bahwa tepi sungai Kerit tidak menjanjikan kehidupan yang memadai, tidak menjanjikan kelimpahan di dalam kehidupannya. Namun dia tetap melangkah dengan iman. Saat Tuhan mengatakan sesuatu, memberikan perintah buat kehidupan Elia, maka dia menjadi orang yang melangkah di dalam iman. Tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi mempertimbangkan baik buruknya. Namun saat Tuhan memberikan perintah, maka dia melangkah di dalam kesetiaan. Mari 3 hal ini kita mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi kita saat ini. Tapi saya percaya, waktu kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mari kita belajar dari kehidupan Elia. Dia orang yang memegang teguh janji pemeliharaan Tuhan, tidak meragukan janji pemeliharaan Tuhan. Dia orang yang membangun keintiman. Kapanpun Tuhan mau memberikan perintah, dia mengerti dan dia menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan yang ketiga, dia pribadi yang melangkah dengan iman, tidak ragu-ragu dengan rencana Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami terima hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kondisi yang tidak baik menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang muda yang tetap setia di dalam apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita, biar firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami, berbuah dengan luar biasa. Kami juga menyerahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami, biar Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami berjumpa di ibadah DMBI online yang berikutnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami menerima kasih-Mu, kami percaya kami menerima kemurahan-Mu, kami percaya bahwa kehidupan kami Tuhan jagai, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah DMBI online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.